Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu yang kemerah hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam Imamat 19 ayat 13. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Demikian firman Tuhan. Perlindungan terhadap hak sesama saudara-saudara yang dikasih Kristus. Ayat ini menegaskan prinsip keadilan sosial dalam relasi manusia. Allah sangat peduli terhadap orang yang rentan, orang yang lemah. Terutama pekerja harian atau yang kita kenal dengan buruh yang hidup dari upah harian. Menahan upah mereka berarti merampas hak hidup mereka. Karena upah itu mungkin digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal. Ini mencerminkan karakter Allah yang selalu membela kaum lemah. Mazmur 146 ayat 7-9. Larangan eksploitasi dan kekerasan ekonomi. Kata memeras dan merampas adalah tindakan yang bertentangan dengan kasih dan keadilan Allah. Ayat ini mengutuk segala bentuk penindasan ekonomi, baik melalui pemerasan, penipuan, dan penundaan pembayaran yang seharusnya menjadi hak orang lain. Saudara-saudara, hal ini mengingatkan kita bahwa iman harus terwujud dalam kejujuran dan keadilan ekonomi. Yakobus 5 ayat 4. Tanggung jawab moral sebagai umat Allah. Perintah ini diberikan dalam konteks kekudusan umat Israel. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Imamat 19 ayat 2. Kekudusan bukan hanya soal ritual saudara-saudara, ritual keagamaan, tetapi juga tentang relasi yang adil dan penuh kasih dengan sesama. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mencerminkan sifat Allah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pekerjaan dan bisnis. Lalu relevansi dalam konteks kehidupan kita. Bagaimana relevansinya dalam kehidupan kita? Di dalam dunia saat ini, ayat ini mengajak kita untuk menghargai hak pekerja, seperti memberikan upah yang layak dan tepat waktu, menolak korupsi dan ketidakadilan ekonomi yang merugikan orang kecil, membangun sistem ekonomi yang manusiawi di mana keuntungan tidak diutamakan di atas keadilan. Saudara-saudara, Allah adalah pembela orang miskin dan penegak keadilan. Sebagai pengikutnya kita harus menjadi saluran berkat dengan memperlakukan sesama secara adil dan penuh belas kasih. Bagaimana praktek hidup kita yang mencerminkan keadilan Allah dalam hal ini? Barang siapa menindas orang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Amsal 14 ayat 31. Menghadapi hidup dengan kebutuhan yang banyak sementara penghasilan terbatas memang bisa menjadikan pergumulan berat bagi kita, bahkan bisa menggoda kita sebagai seorang untuk mengambil jalan pintas yang tidak etis, seperti memeras, menipu, atau merampas hak orang lain. Ketika tekanan ekonomi datang, godaan untuk curang atau mengambil hak orang lain bisa besar. Namun Alkitab mengingatkan kita saudara-saudara bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar tidak membawa berkat. Amsal 10 ayat 2. Seringkali masalah bukan hanya pada penghasilan yang kecil, tetapi juga pada pengelolaan yang kurang tepat. Tuhan memberkati usaha orang yang tekun. Amsal 12 ayat 11. Daripada mencari jalan haram, lebih baik mencari peluang baru. Yesus mengingatkan bahwa hidup manusia tidak tergantung pada kelimpahan harta. Lukas 12 ayat 15. Ada nilai yang lebih kekal, yaitu hubungan dengan Tuhan dan sesama. Apakah saya sudah mengutamakan kerajaan Allah dalam hidup kita? Matius 6 ayat 33. Apakah saya lebih takut kekurangan daripada percaya pada pemeliharaan Tuhan? Memang berat hidup di tengah tekanan ekonomi, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Daripada mengambil jalan yang merugikan orang lain, lebih baik kita berpegang pada kebenarannya dan percaya bahwa Dia yang memelihara kita. Dia akan membuka jalan.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.